Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, tambuk F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan poin dari socket address dan socket implementation in .NET. Oke, langsung saja socket address. Socket addresses. Apa itu socket address? Socket addresses? Socket address adalah sebuah alamat socket terdiri atas kombinasi sebuah alamat IP dan sebuah nomor port, mirip seperti sebuah koneksi telepon yang memiliki nomor telepon dan nomor ekstensinya. Berdasarkan alamat ini, soket internet mengirim paket data yang masuk ke sebuah proses atau thread aplikasi tujuan. Nah, lalu soket address ini, dalam alamat soket ini dapat ditentukan dalam bahasa C# dengan nilai bilangan bulat panjang 32 bit atau dengan menggunakan string yang berisi representasi titik kuat dari alamat numerik. Misalnya 169.1.1.1. .NET merangkum abstraksi alamat IP di kelas IP address yang mengambil argumen IP bilangan bulat panjang di konstruksinya, atau memproses string dengan representasi titik kuat dari alamat IP menggunakan metode parse atau parse. Terus, kelas DNS memiliki beberapa metode untuk menyelesaikan alamat IP. Metode getHostName tidak mengambil argumen dan mengambil string yang berisi nama host lokal. Kemudian ada metode getHostByName dan resolve yang pada dasarnya identik. Mereka mengambil argumen string yang berisi nama host untuk mencari dan mengembalikan alamat IP, dan informasi nama host untuk input yang disediakan dalam bentuk instance kelas IP host entry. Kemudian ada metode getHostByAddress yang mengambil argumen string berisi representasi string.tetsquad dari alamat IP dan mengembalikan informasi host dalam instance IP host entry. Kemudian socket implementation in .NET atau implementasi socket dalam .NET. Socket implementation in .NET ini, socket awalnya dibuat untuk Berkeley Software Distribution atau BSD Unix. Versi socket untuk Microsoft Windows yang disebut WinSock 1.1 awalnya dirilis pada tahun 1992 dan saat ini berada di versi 2.0. Dengan beberapa perbedaan kecil, WinSock menyediakan fungsi socket standar yang tersedia di antarmuka si socket Berkeley. Kemudian, socket ini pada tahun 2002 Microsoft merilis ke angka kerja API standar yang dikenal sebagai .NET, yang menyediakan pustaka kelas terpadu di semua bahasa pemrograman yang ditawarkan Microsoft. Di antara fitur perpustakaan adalah kelas tingkat yang lebih tinggi yang menyembunyikan banyak detail implementasi dan menyederhanakan banyak tugas pemrograman. Namun abstraksi kadang-kadang dapat menyembunyikan beberapa fleksibilitas dan kekuatan antarmuka tingkat yang lebih rendah. Untuk memungkinkan akses ke antarmuka soket yang mendasarinya, Microsoft menerapkan kelas .NET Socket yang merupakan pembungkus di sekitar fungsi socket WinSock dan memiliki sebagian besar fleksibilitas dan kompleksitas antarmuka soket yang terekspos. Kemudian 3 kelas soket tingkat lebih tinggi, TCP Client, TCP Listener, dan UDP Client, diimplementasikan dengan menggunakan kelas pembungkus socket.NET. Bahkan kelas-kelas ini memiliki properti yang dilindungi yang merupakan contoh kelas sockets yang mereka gunakan. Kemudian, mengapa ini penting diketahui? Pertama, untuk mengklarifikasi apa yang kita maksud ketika kita merujuk pada soket. Kata soket telah berarti banyak hal yang berbeda dalam pemrograman jaringan, dari API ke nama atau instance class. Secara umum, ketika kita merujuk ke huruf besar soket, yang kita maksud kelas .NET, sementara huruf kecil soket mengacu pada instance soket menggunakan salah satu kelas socket.NET. Yang kedua, implementasi yang mendasarinya sekali menjadi jelas bagi programmer .NET. Terkadang kelas socket perlu dimanfaatkan untuk memanfaatkan fungsionalitas canggih beberapa komponen dari implementasi WinSock yang mendasarinya juga masih terlihat, seperti penggunaan kode kesalahan pada WinSock yang tersedia melalui properti error code atau sockets exception, dan dapat digunakan untuk menentukan dengan tepat jenis kesalahan apa yang telah terjadi. Kode kesalahan WinSock dibahas secara lebih rinci dalam lampiran. Nah, yang kedua, implementasinya yang mendasarnya Sorry. Yang kedua, implementasi yang mendasarnya sesekali menjadi jelas bagi programmer .NET. Terkadang kelas socket atau Yang kedua,
Implementasi yang mendasarinya sesekali menjadi jelas bagi programmer.NET. Terkadang, kelas socket perlu dimanfaatkan untuk memanfaatkan fungsionalitas canggih beberapa komponen dan implementasi WinSock yang mendasarinya juga masih terlihat. Seperti penggunaan kode kesalahan WinSock yang tersedia melalui properti error code, socket exceptions, dan dapat digunakan untuk menentukan dengan tepat jenis kesalahan apa yang telah terjadi kode kesalahan. Oke, ini contoh program yang ada di modul socket di poin 2.1. Langsung kita start. Ctrl F5. Nah, ini menunjukkan lokal nama komputer kita. Terus ini terhubung ke internet. Ini IP address-nya. Ini nama PC saya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra, Stambuk F55519070, akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pembahasan saya adalah TCP Socket. Pengertian TCP Socket adalah sebuah interface pada jaringan yang memiliki titik komunikasi antar mesin pada internet protokol, dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Baik, karena ada terjadi pertukaran data dan informasi, berarti TCP socket ini akan terbagi dua, yakni TCP server yang merupakan penyedia untuk mengirim dan menerima data, dan juga TCP client sebagai pengakses server yang mengirim data, atau dengan kata lain, pengakses server. TCP, yang mana TCP server dan TCP client, mari kita lihat pada bagian kode program, seperti apa implementasinya. Pertama, pada bagian server, yakni penyedia layanan. Pada bagian line 1-3 untuk deklarasi library, yang mana berisi sistem, untuk console in 32 argument exception environment, kemudian using systemnet untuk IP address, kemudian system.net.socket, yang mana merupakan materi yang saya bawakan untuk TCP listener dan TCP client. Tentu karena ada TCP server, maka ada pula TCP client. Kemudian, kelas top echo server ini merupakan nama dari kelas. Kemudian ada di sini private const integer buff size 32, atau ini untuk ukuran buffernya. Apa itu buffer? Buffer adalah perbedaan antara data yang dikirimkan dan data yang diterima. Jika terlalu banyak kesenjangan, maka terjadi buffer, yang mana kalau dalam contoh YouTube akan berputar-putar yang tandanya loading. Kemudian selanjutnya ada if. Argumen length lebih dari 1, yaitu untuk mengetes benar atau tidaknya argumen, maka throw new argument exception dengan parameter port. Integer serve port, argumen length sama dengan 1, integer 32, parse 0, dan top listener sama dengan 0. Ini untuk mengetes benar ada, bukan benar, tapi ada atau tidaknya argumen. Kemudian, jika kondisi tadi terpenuhi, maka try atau jalankan. Dalam bahasa Indonesia harusnya artinya coba, namun di sini artinya jalankan. Yaitu listener new TCP listener. Nah, listener membuat new instance dari TCP listener. Ini maksudnya apa? Seluruh kode ini untuk membuat TCP listener menerima koneksi klien. Dengan kata lain, menyiapkan. Kemudian di line selanjutnya ada byte RCV receive buff atau dengan kata lain receive, yaitu menerima buffer. The new size sesuai dengan buff size-nya yang tadi ditentukan di atas. Ini untuk menerima buffer. Kemudian selanjutnya integer byte receive, yaitu untuk menerima byte. Jika tadi untuk menerima buffer, ini untuk menerima byte. Untuk setiap ada perhubungan for TCP client sama dengan 0. Ini akan berjalan terus untuk mengatur koneksi. Tentunya karena server akan berjalan terus. Kemudian akan try. Pertama, client sama dengan listener. Listener accept TCP client. Accept berarti menerima TCP dari client.
NetStream, client GetStream untuk mendapatkan arus atau terhubung arus. Kemudian console write handling client yang berarti berfungsi untuk menuliskan pesan sedang menangani klien atau dalam bahasa Inggris handling client. Selanjutnya, untuk yang ini integer total bytes echoed 0 while byte second netstream read dot receive buffer 0 receive buffer length kurang dari 0. Ini untuk menerima agar hingga klien kehilangan koneksi akan diterima terus hingga klien bernilai 0 ini. Hingga klien bernilai, maka klien server akan terus menerima permintaan klien hingga klien kehilangan koneksi. Kemudian selanjutnya untuk menutup arus ini tanda di bawahnya ini netstream.close dan client.close. Nah, di sini tutup kurawal berarti statement telah selesai. Yang berarti jika terjadi catch atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau exception atau pengecualian dari hal-hal di atas, maka console write line error message. Berarti error dan message berarti pesan. Maka munculkan pesan error. Kemudian tutup pula netstream.close, tutup pula arusnya. Maka statement akan selesai. Selanjutnya, untuk TCP Echo Client, seperti biasa ini merupakan deklarasi library, cuman di sini ada hal yang berbeda, yakni system.io untuk IO exception. Ini nama kelas yang tadi TCP Echo Server, yang ini TCP Echo Client. Kemudian selanjutnya ada static void main string argument. Jika argumen lebih dari 2 dan panjangnya lebih dari 3, lebih dari 3, itu untuk mengetes ada atau tidaknya argumen. Maka lemparkan argumen baru, new instance di argumen exception dengan parameter. Parameter server, word, dan port. Kemudian string server argument 0, ini untuk server name atau IP address. Kemudian byte buffer sama dengan encoding ASCII get byte, argumen 1. Ini berarti apa? Dari sini, encoding. Dia di-encoding menjadi byte. Dari apapun inputnya, dari input string, di-encoding sehingga menjadi byte. Kemudian, selanjutnya, menggunakan for argument jika memungkinkan. Jika tidak akan dikembalikan ke default 7. Integer, serve port, argumen dengan panjang 3, integer 3, int 32, parse argumen 2, maka 7. TCP client null, netstream null, maka jalankan. Di sini jalankan. Pertama-tama, apa yang dijalankan? Membuat soket yang terkoneksi ke server dengan port yang spesifik. Yaitu apa? Client new TCP line. Membuat soket ke server dengan server save port. Kemudian akan ada pesan connecting to server, sending echo string, netstream client.getStream. Selanjutnya adalah mengirimkan string yang tadi ada perintah untuk mengencode string, kemudian ini adalah untuk kemudian tadi kirim, kemudian ini adalah untuk mengirim string yang telah di-encode ke server. Kalau ada jadi intinya dari pesan ini adalah untuk mengirimkan string yang tadi telah di-encoding ke server, kemudian yang function di bawah perulangan di bawahnya untuk file yang tadi dikirim untuk diterima dari server. Ketika total bytes receive byte buffer.length, maka jika byte receive.netstream.read buffer total bytes receive byte buffer.length dikurangi total byte receive sama dengan 0, maka buatlah pesan connection closed prematurely, yang berarti koneksi tertutup
dipaksa maka break. Kemudian total receive ditambah sama dengan byte receive. Selanjutnya console write line menerima byte from server ini untuk menerima seberapa besar total byte dari pesan yang dikirimkan. Kemudian akan di encoding nih get string. Jika maka tertutuplah argumen. Jadi secara pendek akan ada encoding terhadap pesan yang kita tuliskan. Kemudian pesan itu akan dikirimkan ke server. Kemudian klien akan menerima kembali pesan yang tadi dikirimkan. Karena ini apa? Ini echo yang berarti dia memantul. Jika terjadi catch exception, jika terjadi pengecualian atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka konsol akan menuliskan error message. Finally ini digunakan untuk statement akhir dari suatu digunakan untuk statement akhir dari suatu program, yakni dalam hal ini adalah menutup netstream dan menutup klien. Untuk implementasinya, mari kita jalankan. Pertama-tama kita harus menjalankan server. Start. Ya, ini adalah tempat lokasinya. Kita minimize, biarkan server tetap terbuka. Kemudian kita buka cmd command prompt. Kita teleport ke. Nah, tadi telah terbuka klien, server. Sekarang kita ke klien. Klien kita buka yang bin dan debug. Nah, bagian debug kita copy address. Kemudian buka. Kita mendestinasi ke file debug ini. Nah, kita telah masuk ke dalam file tersebut. Selanjutnya adalah tulis tcp, yaitu nama file tcp echo client. Nah, kita tulis IP yang bagaimana untuk mengecho pesan dalam bentuk string tadi. Yaitu protokol 127.0.0.1. Kita tadi digunakan apa? Digunakan string. Jadi penting untuk diapit tanda kutip. Saya adalah Ferry Ramachandra Stambuk F55119070. Kita enter. Connector to server, sending echo string, mengirim 48 byte ke server dan menerima 48 byte pula dari server. Yang berisi saya adalah Ferry Ramachandra dengan Stambuk F55119070. Nah, ini tadi. Ingat tadi ada tulisan untuk handling client dengan echo, kemudian garis kurung kotak 4 dalam sampingnya bytes ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gerawan, Stambuk F55119061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu UDP socket. UDP sendiri merupakan singkatan dari User Datagram Protocol. UDP ini adalah bagian dari sebuah internet protokol. Dengan menggunakan UDP, sebuah aplikasi komputer dapat mengirim pesan kepada komputer lain dalam jaringan lain tanpa melakukan komunikasi awal. UDP dapat dianalogikan seperti komunikasi melalui surat, karena kita tidak perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman pesan atau data. Tetapi yang harus dilakukan di sini, kita harus menentukan alamat tujuan untuk masing-masing paket. Setiap pesan atau pesan yang dikirim disebut dengan datagram. Setiap pesan ini akan membawa informasi alamatnya sendiri. Dia mempunyai alamat masing-masing untuk tujuannya. Mengirim menerima pesan ke atau dari alamat manapun dan banyak alamat berbeda secara berturut-turut. Di sini setelah UDP socket dibuat, dia bisa menerima atau mengirim pesan dari banyak alamat secara berturut-turut. Fungsi UDP
hanya melakukan dua fungsi. Yang pertama yaitu menambahkan lapisan penyelamatan port lain ke IP. Yang kedua yaitu mendeteksi kerusakan data yang mungkin terjadi saat transit dan membuang pesan yang rusak. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama itu pada UDP penerimaan pesan aplikasi lebih sederhana dalam beberapa hal dibandingkan dengan soket TCP. Yang kedua yaitu transport end-to-end UDP memberikan upaya terbaiknya, tetapi tidak ada jaminan bahwa pesan yang dikirim melalui soket UDP akan sampai pada tujuannya. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dalam urutan yang berbeda dari semula. Karena pada UDP ini, pesan yang pertama dikirim belum tentu akan menjadi pesan yang pertama kali diterima belum tentu akan menjadi pesan yang akan pertama untuk dikirim. Yang keempat, itu program yang menggunakan soket UDP harus siap untuk menghadapi kerugian dan penataan ulang. Ini karena pada soket UDP tidak ada jaminan bahwa pesan akan sampai pada tujuan dan urutannya tidak akan terurut seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Alasan menggunakan UDP. Walaupun begitu, UDP masih mempunyai alasan kenapa orang menggunakan UDP, yaitu yang pertama lebih efisien dalam melakukan pertukaran data dalam jumlah kecil. Contohnya, kasusnya saja sebuah klien ingin melakukan pengiriman pesan kepada server, kemudian server ini akan meneruskan ke tempat lain. Dengan menggunakan UDP akan lebih efisien dan cepat karena hanya perlu mengirimkan pesan. Tetapi kalau kita menggunakan TCP, maka itu akan memakan banyak waktu untuk penerimaan dan pengirimannya. Yang kedua adalah fleksibilitas. UDP menyediakan platform overhead minimal untuk mengimplementasikan apapun yang diperlukan. Pada UDP socket, ada yang disebut dengan UDP client dan UDP server. UDP client dimulai berfungsi untuk mengirim datagram ke server secara pasif, kemudian menunggu koneksi dari servernya. Pada UDP client, kita tidak harus menghubungkan terlebih dahulu dengan alamat tujuannya. Kemudian yang ketiga, metode connect di UDP client memang memungkinkan spesifikasi alamat dan port jarak jauh, tetapi penggunaannya itu bersifat opsional. Pada UDP client biasanya melalui 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat instance UDP client secara opsional menentukan alamat dan port lokal. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan array byte menggunakan metode send receive UDP client. Setelah selesai, kemudian langkah ketiga itu membatalkan alokasi soket menggunakan metode close dari UDP client. Untuk program UDP client akan saya jelaskan bersama dengan program UDP server. Untuk UDP server, UDP server di sini berfungsi untuk menyiapkan titik akhir pada klien sehingga dapat terhubung dan secara pasif menunggu klien memulai komunikasi. UDP client tidak memiliki koneksi. Komunikasi dimulai oleh datagram dari klien. Maksudnya di sini klien harus mengirimkan pesannya terlebih dahulu, kemudian UDP server akan merespon atau mengirimkan kembali pesan itu. Yang ketiga yaitu menerima datagram dari sebagai server sama sekali tidak berbeda dengan menerima datagram sebagai klien. Server UDP melalui 4 langkah, yaitu yang pertama membuat instance UDP client menentukan port lokal. Yang kedua yaitu menerima paket menggunakan metode receive UDP client. Yang ketiga berkomunikasi dengan mengirim dan menerima paket datagram menggunakan metode send receive UDP client. Setelah ketiga itu selesai, yang keempat adalah membatalkan alokasi soket menggunakan metode close UDP client. Pengiriman dan penerimaan dengan soket UDP. Yang pertama itu setiap panggilan ke UDP client receive mengembalikan data dari paling banyak satu panggilan ke UDP client send. Yang kedua, panggilan berbeda ke UDP client receive tidak akan pernah mengembalikan data dari panggilan yang sama ke UDP client send. Yang ketiga, UDP tidak menyediakan pemulihan dari kesalahan jaringan, tidak menyangga data untuk memungkinkan adanya transmisi ulang.
Yang keempat, panggilan ke receive tidak akan pernah mengembalikan lebih dari satu pesan. Dan yang terakhir yaitu jumlah maksimal data yang dapat dikirim oleh UDP client adalah 65.507 byte. Ini adalah jumlah data paling banyak pada UDP socket. Untuk program UDP server akan saya jelaskan bersama dengan UDP client. Langsung saja kita ke Visual Studio. Baiklah, sekarang kita sudah ada pada tampilan Visual Studio. Di sini yang saya tampilkan ini adalah merupakan program untuk UDP Eco Server, di mana ini akan menjadi aplikasi servernya. Kegunaan dari aplikasi server yang dibuat di sini, di mana dia nantinya akan menerima datagram yang dikirim berupa string dari klien. Kemudian dia akan mengembalikan pesan yang diterimanya ke klien. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan port defaultnya yaitu 7. Kemudian saya akan tunjukkan untuk program UDP Eco Client-nya. Nah, di sini ini adalah program untuk UDP Eco Client. Nah, fungsi dari UDP Eco Client ini nantinya akan mengirimkan datagram berupa data string yang kemudian dia akan kirimkan ke UDP server. Setelah itu data yang diterima dari UDP server akan dia cetak. Nah, untuk melihat apakah di sini juga dia menggunakan port defaultnya yaitu 7. Nah, untuk melihat apakah UDP client dan UDP server bisa terkoneksi, bisa saling melakukan pertukaran data, ini saya akan tunjukkan. Pertama-tama kita akan jalankan UDP servernya. Nah, di sini tampilannya masih kosong. Di sini sekarang kita coba buka UDP client-nya melalui command prompt. Nah, di sini kita lihat sudah ada tampilan command prompt. Di sini kita coba buka lokasi di mana tempat UDP client. Nah, di sini kita buka file untuk itu folder untuk UDP client. UDP Eco Client. Kemudian kita buka folder bin-nya. Kemudian folder debug-nya. Kemudian kita jalankan pada folder debug ini ada file untuk UDP Eco Client. Kita jalankan Eco Client. Kemudian kita taruhkan IP 27 atau servernya IP 01. Kemudian kita masukkan string apa pesan yang akan dikirimkan ke UDP server. Kita coba saja echo oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita lihat send 16 byte to the server. Kemudian menerima 16 byte juga dari server. Kemudian pesan yang diterima dari server yaitu test echo oke, sama dengan yang pesan yang kita kirimkan tadi. Kemudian kita lihat pada servernya. Di sini ada tampilan handling client at 127.0.0.1 echo 16 byte. Kita lihat di sini sama-sama 16 byte. Nah, di sini kita lihat berarti server dan kliennya sudah dapat melakukan komunikasi. Kita coba lagi ganti kata-katanya. Coba echo lagi. Nah, kita lihat di sini dia mengirimkan 14 byte ke server dan menerima 14 byte juga. Kemudian pada tampilan itu aplikasi database-nya, aplikasi servernya juga menampilkan 14 byte. Nah, di sini membuktikan bahwa itu program
UDP client dan UDP servernya sudah saling terhubung. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya, Riyandi Dwi Tama Johari, Stambuk F551 19049, akan menjelaskan tentang .NET Socket Class. Nah, jadi pada .NET Framework menyediakan kelas socket yang merupakan pembungkus di sekitar implementasi WinSock. Karena TCP Client, TCP Listener, dan UDP Client semuanya menggunakan kelas socket untuk implementasi mereka sendiri. Nah, socket berisi semua fungsi dari kelas-kelas itu. Nah, antarmuka socket adalah API generik yang benar-benar mencakup lebih dari sekedar IP. Nah, kemudian socket dengan TCP Client. Agar TCP Client menggunakan kelas socket, TCP akan melakukan langkah-langkah berikut. Nah, jadi yang pertama adalah pemanggilan konstruktor socket. Nah, jadi konstruktor ini menentukan jenis alamat, tipe socket, dan tipe protokol yang akan digunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah memanggil metode socket connect. Nah, jadi metode connect ini mengambil argumen IP endpoint yang mewakili server yang akan disambungkan. Nah, yang ketiga adalah mengirim dan menerima data menggunakan metode socket send dan receive. Nah, jadi metode send ini digunakan untuk mengirim data dan metode receive digunakan untuk menerima data. Nah, kemudian menutup socket. Nah, dengan cara menggunakan metode socket close. Nah, jadi ada 4 langkah-langkah yang dapat digunakan agar TCP client menggunakan kelas socket. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan socket dengan TCP server. Nah, ada pula langkah-langkah yang harus dilakukan agar server TCP menggunakan kelas socket. Yang pertama, ini hampir sama dengan pada TCP client. Yang pertama adalah pemanggilan konstruktor socket. Konstruktor ini juga sama menentukan jenis alamat, jenis socket, dan jenis protokol yang akan digunakan. Nah, kemudian ada pemanggilan metode socket bin. Nah, metode bin ini menghubungkan socket dengan alamat lokal dan nomor port. Nah, yang ketiga ada pemanggilan metode socket listen. Nah, metode ini mengambil argumen integer yang mewakili jumlah koneksi yang diizinkan untuk mengantri. Nah, dan mulai mendengarkan koneksi yang masuk. Nah, yang keempat ada metode-metode yang dapat dipanggil secara berulang-ulang kali. Nah, ada 3 yaitu metode accept, metode receive dan send data, dan metode close. Nah, jadi metode accept ini digunakan untuk menerima koneksi masuk. Nah, metode accept ini tidak membutuhkan argumen dan mengembalikan instance socket yang mewakili socket klien jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua ada menerima dan mengirim data, sama seperti yang ada pada TCP client. Nah, digunakan juga metode send dan receive untuk menerima dan mengirim data. Nah, kemudian ada juga metode close. Nah, itu dapat digunakan untuk berulang kali. Dan yang terakhir ada tutup socket server. Nah, jadi untuk menutup socket sama juga digunakan metode close. Nah, kemudian langsung saja saya akan mencontohkannya. Saya akan menjalankan kode program yang ada pada buku panduan. Nah, jadi pada kode program yang ada buku panduan itu, pada yang membahas tentang .NET Socket Class ada 2, yaitu TCP Echo Server Socket dan TCP Echo Client Socket. Nah, jadi ini yang saya akan jalankan adalah TCP Echo Server Socket, seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita jalankan kode programnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kosong. Nah, caranya yaitu kita harus membuka terminal terlebih dahulu. Kita membuka terminal. Nah, kemudian kita masuk ke file debug pada TCP Echo Client
soket yang sudah kita buat. Nah, caranya yaitu kita folder source dulu, kemudian masuk ke folder repos. Nah, untuk lokasi penyimpanan filenya bisa berbeda-beda tergantung di mana kita menyimpan file kliennya. Nah, kemudian ini saya menyimpannya di soket, kemudian tcp client soket. Nah, kemudian kita masuk ke folder bin, lalu masuk ke folder debug. Nah, kemudian kita tuliskan tcp echo client soket. Nah, nama filenya, lalu diikuti dengan alamatnya 127.0.0.1, kemudian diikuti dengan pesan yang akan dikirimkan juga. Nah, di sini saya menuliskan nama saya saja. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka di sini balasannya adalah connected to server, sending echo string. Nah, yang artinya ini mencoba connect ke server. Nah, kemudian send 23 byte to server. Nah, dimana kita di sini para klien mengirim 23 byte ke server, dan ada balasannya di sini, receive 23 byte from server, menerima 23 byte dari server. Nah, dimana di sini diikuti dengan pesan yang dituliskan sebelumnya. Dan kita lihat pada program tadi, kode program yang di run. Nah, ini telah muncul handling client add. Nah, ini nama ini alamatnya, kemudian echo 23 byte. Menerima 23 byte. Apabila kita menambahkan mengganti pesannya lagi, misalnya di sini halo hai. Nah, kita enter. Nah, send 8 byte to server. Nah, seperti itu. Nah, maka oke. Baik, jadi saya kira itu saja penjelasan dari saya mengenai .NET Socket Class. Nah, kiranya apabila lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, Stambuk F551191051. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang soket kelas. Nah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Oke. Kelas soket yang saya akan jelaskan di sini antara lainnya itu TCP listener, socket option, dan socket flags. Langsung saja. TCP listener. Jika kita melihat pada codingan di TCP echo server.c#, nah di dokumen itu, di buku ebook, nah kita tidak melaporkan alamat IP dari klien yang terhubung. Nah, itu karena tidak ada cara untuk mengakses informasi tersebut secara langsung. Jadi kita tidak melaporkan IP dari klien itu karena tidak ada secara langsung directnya untuk mendapatkan alamat IP dari klien tersebut. Nah, itu kan pasti bagus kalau kita bisa melihat laporan server itu mengenai alamat IP atau port dari klien yang terhubung. Nah, kelas TCP listener itu menyediakan alternatif accept call untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, ada metode namanya accept socket dari TCP listener yang cara kerjanya itu mirip dengan metode accept TCP client. TCP client ini ada di codingan TCP client, TCP echo client itu, di situ dia. Nah, tapi metode accept socket ini mengembalikan client socket, bukan TCP client. Jadi dia ada perbedaannya sedikit antara
accept socket dan accept TCP client. Nah, setelah mendapatkan client socket, kita bisa mendapatkan alamat IP dan port client dengan menggunakan properti remote endpoint. Nah, untuk codingannya kita bisa gunakan codingan dari TCP echo server.c# yang mengambil perluangan for-nya hanya. Jadi di ebooks itu ada codingan sudah TCP echo server.c#, nanti kita tinggal ubah bagian for-nya, bagian perulangan for-nya dengan perulangan untuk supaya kita bisa digunakan untuk soket. Langsung kita tulis saja codingannya. Ini ya, ini dia codingannya. Oke. Nah, di sini saya akan ada sedikit informasi. Di sini di ebook itu adalah sedikit kesalahan. Jadi di sini kan kalau di ebook itu tulisannya variabelnya itu namanya total bytes received. Nah, di sini harusnya ada total bytes echoed. Jadi kalau ikut di buku itu perbaiki sedikit nanti dengan ini total bytes echoed. Oke, jadi untuk jalankannya kita dulu ini. Coba kita buka jalankan servernya. Nah, ini juga kan ini untuk echo servernya. Nah, saya juga sudah buat untuk kliennya. Jadi kita akan buka kliennya. Buka cmd. Lalu kita navigasi ke filenya itu. Desktop, Dharma, Visual Studio, lalu pengejar 6, TCP echo client. Oke. Lalu bin debug net core app 3.1. Nah, di sini lalu kita jalankan aplikasinya situ. Kode dari TCP client ini. Jadi pengejar 6 TCP echo client. Lalu ini kita masukkan portnya yaitu localhost 27.0.0.1 dan misalnya ini hello world. Nah, kita jalankan ngatur server dia, lalu sending echo string, nah hello world 11 byte. Nah, kita lihat juga di servernya sini. Nah, ini juga muncul dia kan localhost echo 11 byte. Jadi 11 byte. Nah, kalau kita coba lagi misalnya halo dunia, nah 10 byte. Kita lihat lagi di sini ya 10 byte. Oke, mungkin itu saja untuk yang ini. Tutup aja dulu ini. Oke, kita masuk ke socket option. Nah, socket option, developer protokol dari TCP/IP sudah berusaha maksimal agar protokol ini bisa digunakan oleh semua aplikasi tanpa kecuali. Jadi developernya itu sudah berusaha untuk supaya protokol ini bisa digunakan lagi tanpa dikonfigurasi oleh semua aplikasi dengan mudah. Nah, untuk menggunakan aplikasi tidak memiliki masalah, tapi sangat jarang terdapat kasus di mana satu ukuran untuk semua. Jadi maksudnya hampir semua aplikasi juga tidak ada masalah untuk menggunakan protokol TCP/IP ini. Tapi jarang sekali ada suatu hal yang cocok untuk semuanya. Jadi pasti juga ada yang perlu diubah. Nah, soket ini memungkinkan untuk mengubah behavior dasar dari behavior dasarnya agar mengatasi masalah tersebut. Jadi soketnya ini kelebihannya kita bisa mengubah behavior dasar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, namanya itu adalah socket option.
Nah, untuk level mengakses socket option tergantung dari kelas yang kita gunakan. Nah, di sini kita ada kelas TCP client. Nah, pada TCP listener itu dan UDP client, behavior itu kaku, tidak bisa dirubah, tetap dia. Nah, yang bisa kita ubah adalah pada TCP client. Nah, di sini socket optionnya itu dia berupa property yang kita bisa akses nantinya. Nah, propertinya itu kayak ini, karena ada linker state itu untuk mengambil atau mengatur informasi tentang socket, linker time, linker itu seperti yang tertinggal begitu. Nah, no delay untuk mengatur dan set nilai yang disable delay saat kita mengirimkan buffer. Nah, seperti itu ada receive buffer size, save timeout, send buffer size, send timeout. Di sini yang kita akan pakai itu receive timeout. Nah, di codingan UDP Echo Client sebelumnya di bab 2,4 yang dijelaskan teman saya, kita harusnya kita memberikan timeout pada panggilan receive supaya kalau nanti panggilan tersebut tidak didapatkan balasan atau ada paket hilang, nah server UDP ini tidak akan tunggu terus menerus. Nah, kalau timeout jika nanti dia ada waktunya menunggu, jika tidak mendapat respon dia akan berhenti. Jadi tidak akan terus menerus menunggu respon yang mungkin tidak datang lagi. Nah, socket option name .receive timeout. Nah, ini menjadikan solusi tersebut. Jadi ini nama socket optionnya, receive timeout. Oke, kita masuk aja ke yang ini. Nah, di sini codingannya kita punya, tutup aja yang ini yang tadi. Nah, yang ini echo client timeout untuk timeout tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ini timeoutnya 3000, ini dalam milisecond, 3000 milisecond. Lalu ada maksimal percobaannya 5 kali. Jadi dia akan coba 5 kali. Jika sudah dia akan berhenti. Nah, yang tidak penting. Oh ya, di sini jika kita ikut codingan di dokumen, maka ini kita tidak bisa connect karena internet network itu jika internet network saja dia IP-nya itu IPv4. Sedangkan sekarang ini hampir semua kebanyakan menggunakan sudah IPv6. Ini kita ubah jadi v6, bukannya internet network saja. Ya harus v6 supaya IP-nya IP yang muncul IP v6. Saja yang ada saya ubah. Oke, ini tutup aja. Saya akan jalankan dulu TCP. Saya akan jalankan UDP yang servernya. Tutup aja dulu. Menjalankan yang servernya ini. Nah, sekarang kita buka dulu CMD nya untuk menjalankan yang klien tadi. Ini kita jalankan. Oke, change directory, desktop, lalu Dharma, lalu Visual Studio, lalu nama filenya tadi pengejar 6, UDP client echo client, UDP echo client timeout, lalu bin debug netcore app 3.1. Oh, salah sini. UDP echo client. Terus ada salah di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita langsung bikin aja cara lainnya cepat. Kita buka filenya itu.
lewat sini desktop, sini Dharma, Visual Studio, sini Lubin, tutup, network app. Nah, di sini kita tulis saya CMD. Sini tulis saya CMD. Ini akan otomatis buka CMD di network sini. Coba dulu. Oke, sini kita akan jalankan servernya. Servernya saya ikut yang ada di ebook, yang UDP Echo Server. Jalankan saja. Oke, ini sudah jalan dia. Kita buka ini. Itu Pemjar 6 UDP Echo Client Time Out Local Server 27.0.0.1 Hello World. Nah, ini dia kalau saya kirim, dia tidak akan, servernya tidak akan memberikan balasan, jadi nanti akan dilihat kalau dia untuk cobanya, kalau dia tidak ada alasan. Nah, seperti ini. Dia kirim 11 byte ke server, first remote host. Nah, dia coba hampir 4 kali. Nah, tidak diterima, dia punya tidak ada respon dari server. Jadi tunggu, kirim sampai 5 kali. Ini 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau itu no response, giving up. Nah, ini kalau karena tidak ada respons, balikan. Nah, oke, begini aja kalau, jadi ini gunanya supaya server tidak terus menerus mengirim respon. Jadi kita nanti kalau tidak ada respon, dia akan berhenti sendiri, time out. Oke, itu untuk TCP client yang time out socket option. Oke, tutup aja, udah. Terakhir ada socket flags. Socket flags itu dia menyediakan beberapa cara lain untuk mengubah behavior dasar dari send atau send to dan receive atau receive from. Nah, salah satu socket flag yang ada yaitu socket flags.pick. Nah, pick ini kita bisa melihat konten dari receive atau receive from tanpa perlu menggunakan dari anten dari buffer. Nah, maksudnya ini, dengan pick ini kita bisa melihat apa yang nanti akan diterima oleh receive atau receive from. Nah, tanpa kita harus close panggil dia. Jadi kita lihat dia sebelum dia sampai di sini. Nah, dalam teori pick bisa digunakan untuk melihat konten selanjutnya. Nah, yang membuat aplikasi melakukan pembuatan keputusan berdasarkan informasi tersebut. Jadi kita dengan teori begitu kita bisa melihat apa yang akan diterima, lalu kita gunakan informasi itu untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi sebenarnya hal itu tidak efisien. Jadi lebih baik untuk membaca konten apa, lebih baik tunggu untuk diterima lalu kita melakukan sesuai dengan apa konten tersebut. Oke, baik, jadi codingannya ini tidak, untuk bagian ini tidak ada. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.